Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Indonesia masih dikuasai oleh Jepang. Tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Ada kabar gembira untuk Indonesia, saudara-saudara. Kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Pagi ini saya mendengar di radio. Karena itu telah terjadi kekuasaan di Indonesia ini. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang Anda maksud dengan kekuasaan itu apa? Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Tapi sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apakah yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Saya mengusulkan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setuju dengan usulan Tuan, karena waktu inilah yang tepat untuk memproklamasikan Indonesia. Kata tulisan itu benar, kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Maka dari itu mari kita ke Bung Karno dan minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana saudara semua, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia dicampur tangani oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan Indonesia dicampur tangani oleh Jepang. Maka dari itu, kita harus menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kitalah yang memulainya. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitakan pesan ini. Saya dan yang lainnya akan pergi kepada golongan pemuda untuk menyampaikan berita ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam, ada keperluan apa? Maaf Bu, ada Bung Karno nya Bu. Kang Mas ada. Kami ada perlu dengan Bung Karno. Baik, silakan masuk. Sebentar saya panggilkan Kang Mas dulu. Silakan duduk. Ya Bu, Ada para pemuda datang mencari. Ada yang ingin dibicarakan katanya. baiklah saya akan menemui dia. Ya silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang terhadap sekutu tadi pagi di radio BBC London. Kami, para pemuda, mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita bisa bicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dibentuk oleh kita sendiri. Begitu, kita memang harus membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI itu bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu
persetujuan dari Jepang untuk memerdekakan negara kita ini. Kita harus bangkit, Bung. Kita harus memproklamasikan negara kita sendiri. Bayangkan bagaimana kita bisa berdiri untuk mempertahankan negara ini. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu berunding kepada golongan tua. Baiklah kalau begitu kami mau berunding dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Ini Bung, para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya dengan matang. Setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaannya akan kita laksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Iya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka sangat pendek. Bagaimana semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Terima kasih ya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujuinya. Kita harus mencari jalan keluar untuk permasalahan ini. Benar sekali, ada saran. Bagaimana kalau kita membawa Sultan dan Muhammad Hatta ke Jakarta dan di situ mereka berjauh lebih jauh? Gimana kita akan mengasingkan? Kita akan mengasingkan mereka di Rengas Dengklok. Bagaimana saudara-saudara, kalau kalian setuju? Baiklah, mari kita berdua. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Jadi ini. Assalamualaikum Bung Hatta. Jadi gini Bung, Apa tujuan kalian membawa saya ke sini? Maaf atas rancangan ini, Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami kesini ingin membahas tentang proklamasi, Bu. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu adalah buatan Jepang. Kita telah sepakat untuk memerdekakan Indonesia tanpa harus campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita perlu bantuan Jepang. bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan, Bung? Apakah selamanya kita akan menunggu janji Jepang itu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga demi rakyat Indonesia yang telah lama terbelenggu di bawah tanah penjajahan di negara kita sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin, oke? Bung Syahrir tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Darwin tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, mari ke saya. Sabu-sabu kacamata mambo mano. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta.
Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Laksamana, Maaf, ada apa ya? kami ingin bertemu Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan besok pagi. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan kalian gunakan apa yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, teks proklamasi ini tidak usah ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI merupakan diciptakan oleh Jepang. Karena kita sudah sepakat, kita akan proklamasi tidak tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian punya pendapat lain agar masalah ini selesai? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Karena ini semua berkat dasar Indonesia, berarti juga atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani teks deklarasi ini adalah Anda dan Anda sebagai wakil bangsa Indonesia? Bagaimana? Baiklah. Tolong Anda ketikkan naskah ini. Terima kasih. Apakah di sini ada mesin ketik, Bu? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah punya rencana untuk memproklamasikan besok? Kita melaksanakan upacaranya besok dengan iringan lagu ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak punya bendera? Lalu bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjadikan bendera itu? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apakah bisa? Tentu saja, buat saja bendera itu dengan sederhana. Tetapi buatlah dengan niat kita. Ya sudah, kalau begitu, ibu punya ide. Bagaimana kita menamakan benderanya Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita namakan dengan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa
Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bung. Saya akan mengibarkan bendera ini bersama dengan anak didik saya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Selama 100 tahun bangsa ini tersiksa, berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Kita baru menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia. Semangat kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai ujung penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawarahkan seia, sekata, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarlah proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Langkah tegak maju, jalan. Berlindung di hari tua. Bendera siap. Tempat akhir menutup. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sesuatu kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.